Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memanggil kita untuk mengikuti ibadah di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Dimuliakanlah Allah segala kebaikannya dalam hidup kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan untuk beribadah dan memberi persembahan kepada Allah. Karena itu, marilah kita beribadah hanya kepada Allah saja, memberikan persembahan kepadanya dengan sukacita, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya Allah Tritunggal, bagimulah pujian dan persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita masuk ke dalam persekutuan yang kudus ini. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi. Hukum tauran yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-6 setelah Tritanis ini adalah tertulis dalam titah pertama sampai ke-4. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan lagi ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kasih kepada orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, di dalam tatanan kehidupan yang baru ini, kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sebagaimana biasanya. Dengan ketentuan, kami tetap menaati aturan yang telah ditetapkan untuk itu, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan di dalam sukacita yang daripada-Mu. Namun Tuhan, kami belumlah sepenuhnya pulih dari keterpurukan, banyaknya pengangguran,
situasi perekonomian yang semakin sulit, jumlah yang sakit semakin bertambah, dan berbagai masalah kehidupan lain. Sekarang Tuhan, dari kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan yang daripadamu. Kiranya Engkau berkenan dan menolong dan memulihkan kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya hidup di dalam pengharapan bahwa Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang memberi kami dan pekerjaan kami. Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami dari berbagai pergumulan hidup, sebagaimana Engkau telah lakukan kepada bangsa-Mu Israel dari penghambaan Mesir. Karena itu Tuhan, hendaklah kami setia beribadah kepadamu, serta menyerahkan persembahan syukur atas perbuatan-Mu, sesuai dengan berkat yang kami terima daripadamu. Sebab Engkaulah yang mempercayakan semuanya itu kepada kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak beribadah dengan setia kepadamu. Sering sekali persembahan yang kami serahkan tidak sesuai dengan berkat yang kami terima daripadamu. Tidak seperti janda miskin yang memberikan persembahannya dari semua yang ada padanya. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah kiranya Engkau mengusir kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ku perhatikan aku terluka oleh tiga ujarku dan kehendakku jadi paduku. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini
tertulis dalam Markus pasal 12, dimulai dari ayat 41 sampai ayat 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara keiman di seluruh dunia. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Marilah kita mendengar waktu jemaat kita pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah minggu online live
pelantikan Sintua. Akan dilakukan pelantikan Sintua HKBP Damai pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB dan akan dilangsungkan pertemuan dengan keluarga pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 16 sampai dengan 17 WIB. 12. Hasil rapat resop. Keputusan rapat resop pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 telah terpilih sebagai satu parhalaya resop. A. Situa AL Silitonga SE sebagai sekpen. B. Situa B Munte SH utusan Sinode Distrik. C. Situa E Boru Rajaguku. D. Situa S Boru Sinaga. Kedua, utusan ruas 1 Sinode Distrik Nyonya Situa Simanguncong Boru Butar-Butar. Ketiga, Badan Audit Resort. A. Situa S Simanguncong SH. B. Situa M Butagaol. C. M Sihotang SH. Ke-13, Rumah Altar yang memberikan atau menyumbangkan bunga altar pada Minggu 19 Juli 2020 dari keluarga Nyonya Pendeta Marpaung Borudamani dari WED BB 2. Demikian waktu jemaat kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami semuanya selama 1 minggu ini. Kami dapat beraktivitas masing-masing kami ya Bapa dalam perlindungan-Mu.
Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengan seterangnya, hai marilah segera. Sempurna terciptakan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menjalani kehidupan kita, mungkin ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi ke depannya di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita pada saat ini, kejadian permasalahan yang terjadi di dunia ini karena COVID-19 mungkin berpengaruh terhadap ekonomi atau kesejahteraan kehidupan kita. Mungkin ada rasa khawatir, rasa takut, apakah aku masih bisa menjalani kehidupanku ketika aku kekurangan materi.
ketika aku kekurangan makanan dan minuman, ketika hal yang terjadi pada saat ini mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Mulu sampai sataunon songo terus boy dope yana kokku pasi kolau nokku, boy dope HP hami mangan tujuluan nyarion. Rasa khawatir, rasa takut menghantui kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, rasa khawatir dan ketakutan tersebut mengurangi sukacita kita di dalam kehidupan kita. Rasa khawatir dan ketakutan itu mengurangi sukacita di dalam kehidupan kita. Ketika sukacita diganti menjadi duka cita karena hal yang terjadi pada saat ini, itu terjadi bagi orang-orang yang kurang percaya atau kurang pengharapan kepada Allah. Ketika orang percaya dengan perlindungan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita, pasti sukacita kita, rasa khawatir kita, rasa ketakutan kita tidak memiliki materi, tidak akan makan lagi, tidak bisa menyekolahkan anak lagi dan menjalani kehidupan ini. Hal itu terjadi bagi orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Allah. Tetapi orang yang beriman memiliki pengharapan kepada Allah, maka dia bisa tetap bersuka cita di dalam kehidupannya, menjalani kehidupannya, karena ada pengharapan dalam hidupnya. Karena ada iman percaya di dalam kehidupannya bahwa Allah akan tetap menyertai hidup kita, bahwa Allah akan tetap menyertai hidupku, hidup keluargaku, hidup kita semua di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal yang ke-16 mengatakan, kita harus tetap bersuka cita. Bukan inang pendeta yang mengatakan kita harus tetap bersuka cita, tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus tetap bersuka cita. Itulah makanya dikatakan orang yang beriman, berpengharapan akan tetap bersuka cita di dalam kehidupannya. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut di dalam hidupnya, karena dia berharap Allah akan tetap menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, kehidupanku, kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, ketika sukacita sudah ada di dalam kehidupan kita masing-masing, maka sukacita kita tersebut bisa kita tuangkan di dalam kehidupan kita. Seperti tema dalam ibadah kita pada saat ini, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Sukacita kita tuangkan dalam ibadah kita. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ke gereja ini, berarti kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bersukaria, orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Allah,
orang-orang yang beriman. Bagi saudara-saudara kita yang belum dapat hadir ke gereja ini tapi masih melakukan ibadahnya, berarti mereka juga orang-orang yang bersuka cita. Orang yang melakukan ibadah adalah orang-orang yang bersuka cita, yang masih memiliki pengharapan daripada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ketika ada yang terjadi dalam sebuah keluarga, percekcokan, pertengkaran di tengah-tengah keluarga kita, mungkin ketika kita sudah memakai baju gereja datang beribadah, tetapi ada sesuatu hal yang terjadi, perkelahian antara suami dan istri, atau perkelahian antara orang tua dengan anak, mungkin kita tidak bisa dapat hadir di tempat ini karena pikiran kita tidak akan tenang karena percekcokan atau perkelahian tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersuka cita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang yang bersuka cita telah melakukan ibadahnya, menuangkan sesuatu yang ada padanya, maka kita adalah orang-orang yang tetap memiliki pengharapan. Menuangkan sukacita yang kedua melalui persembahan kepada Tuhan. Yang pertama tadi melalui ibadah, yang kedua adalah melalui persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang pada hari raya Pondok Daun harus menyerahkan persembahan kepada Tuhan sesuai berkat yang ada dalam dirinya, sesuai berkat yang diterimanya daripada Allah. Kembali tadi pada hal yang pertama, ada rasa khawatir dan ketakutan dalam hidup manusia, maka di pahulit ibana di bagasan panguluanna sehemat-hematnya sampai ada perkataan dia adalah orang yang sangat kikir. Ya, beda dia masih hemat dengan orang yang sangat kikir. Ketika orang sudah kikir di dalam kehidupannya, berarti dia adalah orang yang masih khawatir di dalam hidupnya, orang yang masih takut dalam kehidupannya. Buasa di pahulit ibana tu ibana, alamabia ribana mulu gudang anong hupalean, gabedang adong bi anong diau tuari naneng ro. Mulu huparlean anongon tua kadong aku nahahurangan gabi somar sikola anong akayana koko. Tetapi Allah mengatakan bahwa setiap orang yang bersuka cita harus mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang diterimanya dari Allah. Alani doa manginang muladong dope di dojol maha tatu hita kikir hita, berarti kita harus mengoreksi diri kita. Berarti aku tidak berpengharapan kepada Allah karena aku masih kikir terhadap orang-orang di sekitarku. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman kita pada saat ini, Tuhan mengajak kita supaya kita tetap berpengharapan kepada Allah, supaya kita tetap percaya akan berkat Allah yang akan diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita berpengharapan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir,
maka kita akan tetap bersukacita di dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu kita akan tuangkan dalam kehidupan kita berupa ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mengubah hati dan pikiran kita tetap percaya kepada Allah dan tetap berpengharapan kepada Allah melalui ibadah dan persembahan kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada kami hingga pada saat ini. Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami, Tuhan menyertai kami dalam perkumpulan kami saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami tetap berpengharapan kepada Engkau, agar kami tetap percaya kepada Engkau akan berkat yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ajarkan kami Tuhan tetap bersukacita di dalam kehidupan kami, melalui ibadah kami dan melalui persembahan kami kepadamu. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau walaupun terjadi sesuatu di tengah-tengah dunia ini yang membuat sebagian besar makhluk ciptaan-Mu merasa takut dan khawatir. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, buat perlindungan-Mu kepada kami, buat penyertaan-Mu kepada kami, yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan melawan segala penyakit yang akan menghinggapi kami, yang terus memberkati dan mencukupkan kami dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan terhadap saudara-saudari kami, terlebih kepadamu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengaku segala dosa kami dan hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang dan Inang, persembahan kita kumpulkan di WEK, kita serahkan ke Sintua WEK. Kita bernyanyi. Punya
kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Baik, yang mengingatkan kita melalui hamba-Nya, supaya kita tetap setia beribadah kepadanya setiap saat. Kita juga diingatkan untuk berbuahkan ibadah kita dengan persembahan syukur, sesuai dengan apa yang ada pada kita, sesuai dengan berkat yang kita terima dari Tuhan, bukan dari kelimpahan kita. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami supaya setia beribadah dan mempunyai hati yang selalu bersyukur. Sebab itu, kamu yang telah diselamatkan oleh Allah, berimanlah hanya kepada Allah saja. Lakukanlah ibadah yang benar di mata Tuhan dan mengucap syukurlah selalu. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, pergilah ke tengah-tengah keluargamu, masyarakat dan sekitarmu, jadikan dirimu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah." Persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati.